Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Tidak masalah. Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, mari kita cari tempat yang sepi. King Yu merasa penasaran mengapa Lin Tian ingin mencari tempat terpencil. Namun, Lin Tian melakukan ini karena dia tidak ingin semua orang mengetahuinya. Ada apa? Lin Tian bertanya setelah melihat ekspresi bingung King Yu. King Yu kemudian menjawab, ikuti aku. Tak lama kemudian, King Yu membawa mereka bertiga ke sebuah hutan kecil yang tidak jauh di belakang istana. Hutan itu sangat sunyi, tetapi King Yu tersenyum dan berkata, biasanya, tidak banyak orang di sini. Lin Tian menggambar sebuah gambar, dan King Yu terkejut saat melihatnya. Dia lalu bertanya, mengapa kau mencarinya? Kau tidak perlu bertanya. Lin Tian langsung menolak menjawab, sementara King Yu ragu-ragu dan berkata, orang tua, bukannya aku tidak mau memberitahumu. Apa maksudmu? Itulah yang aku maksud. Kau tidak akan bisa menemuinya. King Yu berkata dengan nada tak berdaya, tetapi Lin Tian bertanya dengan penasaran, mengapa? Dia adalah seorang utusan, anggota dari markas besar sekte Venerata Heavens. Sedangkan kami hanya bagian dari sekte cabang, dan bahkan pemimpin sekte cabang kami harus bersikap sopan padanya. Jadi, dia bahkan tidak bisa pergi ke tempat kami, apalagi kau atau aku. King Yu menghela napas. Lin Tian sangat senang mendengarnya, karena ini setidaknya membuktikan bahwa orang yang dia cari benar-benar ada di sana. Maka, dia tersenyum dan berkata, kau hanya perlu memberitahuku di mana dia berada. Selebihnya, kau tidak perlu khawatir. Orang tua, tempat itu dipenuhi formasi berbahaya dan binatang buas yang ganas. Selain kepala sekte kami, tidak ada orang lain yang mampu memasuki tempat itu dengan selamat. Kata-kata King Yu terdengar mengerikan. Namun, Lin Tian hanya tersenyum dan berkata padanya, kau tidak perlu khawatir tentang itu. King Yu ragu-ragu. Bagaimana kalau begini, kau bertarung denganku sampai aku berhasil menembus batasanku. Baru setelah itu aku akan memberitahumu. Jika kau mati setelahnya, maka aku tidak membuang waktuku dengan sia-sia. Melihat King Yu benar-benar memikirkan ini, Lin Tian tersenyum pahit, lalu bagaimana kalau kau tidak bisa menembusnya? Begini saja, berikan aku 100 kesempatan. Jika setelah 100 serangan aku masih belum bisa menembusnya, maka aku akan menyerah. Bagaimana? King Yu tidak ingin Lin Tian menderita, jadi dia mengusulkan idenya. Lin Tian mengangguk dengan senyum. Baiklah, mari kita lakukan. Namun, Ming Yu menatap Lin Tian dengan kaget. Kau bercanda? Menurutmu aku bercanda? Lin Tian tersenyum padanya, dan Ming Yu berkata dengan serius, ini 100 kali, loh. Bahkan 100 kali pun tidak masalah. Melihat betapa percaya dirinya Lin Tian, Ming Yu hanya bisa membiarkannya. Benda itu pun keluar dengan wajah bingung, orang tua ini, apa dia benar-benar tidak takut pada apapun? King Yu, di sisi lain, sudah mengumpulkan kekuatannya dan menghantam penghalang Lin Tian dengan keras. Hasilnya tetap sama, tidak ada efek sama sekali. Maka, King Yu terus menyerang, dan serangannya semakin kuat dari sebelumnya. Hal ini membuat Ming Yu merasa heran, bukankah klon ilahi ini agak terlalu aneh? Lin Tian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membiarkan lawannya menyerang. Bahkan, King Yu baru menyelesaikan 100 serangan setelah 2 jam penuh. Meskipun dia beristirahat beberapa kali, hasilnya tetap sama. Penghalang Lin Tian tetap sangat kuat. Kau kalah. Sekarang, tunjukkan jalannya. Lin Tian berkata dengan senyum kepada King Yu. King Yu tampak murung. Orang tua, mengapa pertahananmu bisa sekuat ini? Jangan terlalu dipikirkan, cepatlah tunjukkan jalannya. Lin Tian tersenyum aneh, sementara King Yu hanya bisa menghela napas dan memimpin jalan. Di perjalanan, King Yu terus menghela napas, orang tua, kalau aku tidak menakut-nakutimu, tempat itu adalah zona perang sekte cabang kami. Orang biasa benar-benar tidak akan bisa masuk ke sana. Aku tahu itu. Lin Tian menjawab, sementara King Yu bertanya dengan nada aneh, kau tahu, tapi tetap saja nekat pergi ke sana? Jika kau tidak bisa menembus penghalangku, bukankah kau selalu berusaha untuk menembusnya? Lin Tian tersenyum samar, sementara King Yu langsung membantah,
Itu berbeda, aku hanya mencari cara untuk menembus batasanku. Aku mencari seseorang, jadi tidak peduli di mana dia berada, aku harus mencarinya. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Mendengar ini, Qing Yu menjadi curiga, apa hubunganmu dengan utusan itu? Dia yang memancingku ke sini. Sedangkan tentang hubungan kami, aku ingin tahu lebih dari yang kau tahu. Qing Yu bingung dengan kata-kata Lin Tian, dia memintamu datang? Kira-kira begitu. Lin Tian menjawab, sementara Qing Yu bingung, jika dia yang memintamu datang, seharusnya dia sudah memberitahu kepala sekte kami dan memerintahkan anak buahnya untuk memberitahu ketika melihatmu. Apakah dia musuh atau teman? Itu masih belum pasti. Kata-kata Lin Tian semakin membuat Qing Yu bingung. Orang tua, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Tidak perlu mengerti. Mendengar ini, Qing Yu terdiam, sampai akhirnya dia berkata, baiklah, mari kita lihat bagaimana kau bisa masuk ke sana. Setelah berbicara, Qing Yu memimpin jalan, dan tak lama kemudian mereka tiba di tengah perjalanan menuju gunung. Ada sebuah jalan kecil di tengah gunung, dan di samping jalan itu terdapat sebuah batu bertuliskan, dilarang masuk. Lihat, itu dilarang. Qing Yu menunjuk ke arahnya, dan Lin Tian bertanya, dia benar-benar ada di dalam? Ya, aku pernah melihatnya masuk beberapa kali. Lin Tian mengangguk, baiklah, kalau begitu, kalian tunggu di sini. Saat Ming Yu mendengarnya, dia berseru dengan kaget, kau mau meninggalkanku? Tempat ini berbahaya. Tidak baik membawa beban sepertimu. Mendengar kata-kata Lin Tian, ekspresi Ming Yu menjadi jelek, siapa yang kau sebut beban? Vas bunga. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia berjalan menuju jalan kecil di depannya. Ming Yu sangat marah dan mengomel, tetapi dia tidak berani melangkah maju. Apa dia benar-benar tidak takut mati? Ming Yu berkata dengan lesu, aku tidak tahu. Qing Yu menghela napas, aku pikir keberanianku sudah besar. Tapi aku tidak menyangka bahwa orang tua ini lebih menakutkan daripada aku. Saat Ming Yu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, benarkah tempat itu begitu berbahaya? Jelas, hanya kepala sekte kami yang berani masuk. Oh, lalu seberapa kuat kepala sektemu? Dia seorang raja dewa. Ming Yu menjadi serius, tetapi Qing Yu bertanya, kenapa dia mencari utusan kami? Aku tidak tahu. Ming Yu tidak tahu apa-apa, jadi Qing Yu hanya bisa duduk dan menunggu. Sementara itu, Lin Tian perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Ketika Lin Tian muncul lagi, dia sudah berada di area yang diselimuti kabut. Dari kabut itu, terdengar banyak suara binatang buas. Selain itu, ada juga banyak formasi yang bergerak di sekitar. Lin Tian tersenyum dan berkata, jadi begini cara kalian menyambutku? Tidak buruk. Kau datang mencariku begitu cepat. Suara seorang lelaki tua berambut emas terdengar tertawa. Katakan, apa tujuanmu memancingku ke kota Tianguang? Lin Tian bertanya, dan lelaki tua itu tertawa, apakah kau layak mengetahui itu? Itu tergantung pada apakah kau bisa melewati ujianku. Lin Tian tersenyum ketika mendengar ini, aku hanya akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lindi, jangan menipu diri sendiri. Saat ini kau hanya berada di alam dewa langit, bahkan hanya bintang 1. Katakan, kemampuan apa yang kau miliki? Kau bilang aku tidak punya kemampuan, tapi kau tetap membawaku sampai ke sini? Lin Tian tertawa aneh, dan ketika orang itu mendengar ini, dia tertawa, baiklah, aku akan berada di hutan. Jika kau bisa menemukanku, aku akan memberimu sesuatu yang menarik bagimu. Menarik? Ya, misalnya, tunanganmu, Tian Luo. Di mana dia sekarang? Orang itu mulai tertawa. Lin Tian segera bertanya dengan ragu, bagaimana kau tahu di mana dia? Apakah kau bersama tetua yang membawanya ke alam dewa? Lindi, pikirkanlah, jika aku berada dalam kelompok yang sama dengannya, apakah aku akan melakukan segalanya untuk membawamu kembali ke alam dewa lebih cepat? Orang itu tertawa dengan cara yang aneh. Setelah mendengar ini, Lin Tian mulai berpikir. Orang itu tertawa dan berkata, ayo, jangan buang waktu. Dengan itu, muncul banyak binatang buas di mana-mana. Setiap binatang terlihat sangat ganas, tetapi Lin Tian bukanlah orang biasa. Lin Tian langsung menggunakan banyak energi dan kemudian kembali ke wujud aslinya. Dia lalu melihat ke arah binatang buas itu dan tertawa, dengan kalian saja? Aku benar-benar tidak menyukai makhluk seperti kalian. Setelah itu, Lin Tian melepaskan bayangan pantom. Kemudian,
Masing-masing bayangan Phantom terkondensasi menjadi cambuk api dan menyerang binatang buas satu persatu. Dalam sekejap, binatang-binatang itu ada yang terluka parah, ada juga yang langsung tumbang. Sementara itu, Lin Tian berhasil melewati 4 formasi satu persatu dan tiba di sebuah hutan kecil. Di dalam hutan kecil ini, dia melihat seorang pria berambut emas sedang duduk bersila. Orang tua berambut emas itu menatap Lin Tian dan tertawa. Seorang dewa langit bintang 1 begitu kuat, kau memang bukan orang biasa. Katakan, di mana dia? Lin Tian menatap orang tua berambut emas itu dengan tajam. Sebuah gambar muncul di tangan orang tua itu, lalu dia melemparkannya. Lin Tian dengan cepat menangkapnya dan membuka lukisan itu. Di dalamnya tergambar Tian Luo sedang berlatih di sebuah tempat yang tertutup salju. Apa ini? Gunung salju surgawi dari Kekaisaran Suci Ming Mantra. Lin Tian menunjukkan ekspresi curiga, gunung paling misterius di wilayah Timur Ilahi? Benar. Di mana letaknya? Lin Tian terus bertanya, tetapi orang itu tertawa dan berkata, itu harus kau cari sendiri. Karena aku sudah memberimu petunjuk, sisanya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Kemudian pria itu perlahan menghilang. Tetapi sebelum dia menghilang, dia tersenyum. Jika kau menerobos masuk ke tempat ini, sebentar lagi kau akan dikejar oleh orang-orang dari sekte cahaya langit. Jadi cepatlah lari. Apa maksudmu? Maksudku adalah aku harus menambah beban masalahmu. Aku tidak bisa membiarkanmu terlalu nyaman. Jika tidak, bagaimana aku bisa mengujimu? Lin Tian lalu berkata dingin, jika orang-orang dari Sekte Ilahi Langit Tumpah tidak ingin mati, biarkan saja mereka datang. Sekte Ilahi Langit Tumpah adalah salah satu dari 3 sekte utama di dinasti Suci Ming FA. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, tidak akan mudah menghadapinya. Jangan meremehkanku. Baiklah, aku menantikannya. Setelah mengatakan itu, orang itu menghilang. Lin Tian menggenggam lukisan itu dan mengerutkan dahi. Gunung Salju Surgawi. Lin Tian pernah mendengar tentang Gunung Salju Surgawi sebelumnya, tetapi dia hanya pernah mendengar namanya dan belum pernah pergi ke sana. Namun, Lin Tian tahu di mana harus mencari informasi, jadi dia berjalan keluar. Namun, begitu dia tiba di luar, dia melihat sekelompok orang mengepung King Yu, Ming Yu, dan yang lainnya. Mereka semua diikat dengan tali. Pada saat yang sama, di belakang kelompok itu ada sebuah tandu yang dihiasi dengan bunga dan tanduk. Dari tengah tandu, seorang wanita berbicara dengan dingin, siapa yang bilang bahwa yang masuk adalah seorang lelaki tua jelek? Ketika King Yu melihat Lin Tian yang kini berpenampilan muda, dia terkejut. Kemana perginya lelaki tua jelek itu? Aku adalah lelaki tua jelek itu. Hanya saja, tadi aku mengubah penampilanku. Lin Tian menjelaskan tanpa rasa takut. King Yu membelalakan matanya. Apa? Kau lelaki tua jelek itu? Benar. Benda itu juga tercengang. Ini, setelah melihat bahwa Lin Tian telah mengungkap identitasnya, Ming Yu hanya bisa berkata, pemimpin sekte ini tidak mudah dihadapi. Oh, apakah dia kuat? Raja Dewa Bintang 1. Ming Yu menatap tandu itu dengan ketakutan, sementara wanita di dalamnya berkata, aku adalah pemimpin sekte Magi Langit, Nian Bingsui. Jika sekte Cahaya Langit ingin menghukumku, maka hadapilah aku. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Lin Tian menunjuk ke arah King Yu dan yang lainnya. Nian Bingsui tertawa dingin, apa kau pikir tempat ini adalah milikmu? Kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Lin Tian melihat bahwa pihak lain menolak untuk berkompromi, jadi dia hanya bisa berkata, kalau begitu aku menantangmu. Jika kau kalah, jangan ganggu mereka. Ketika semua orang mendengar bahwa Lin Tian ingin menantang pemimpin sekte mereka, mereka semua tercengang. King Yu terkejut. Apa kau bercanda? Benda itu juga sangat terkejut dan menatap Lin Tian. Ming Yu bertanya dengan bingung, kau sudah gila? Namun, Nian Bingsui yang berada di dalam tandu mengejek, kau ingin menantangku? Apa? Aku tidak layak? Jika kau bisa mengalahkan para pengikutku, maka kita bisa bicara. Setelah Nian Bingsui selesai berbicara, orang-orangnya segera maju mengepung Lin Tian. Mereka semua adalah ahli di alam Dewa Emas, tetapi Lin Tian langsung menggunakan harta sihir pemusnah jiwa 9 binatang, si gurita raksasa. Dalam sekejap, banyak tentakel melilit para ahli Dewa Emas itu, membuat mereka tak bisa bergerak sedikit pun. King Yu dan yang lainnya sangat terkejut. Sementara itu, Nian Bingsui yang ada di dalam tandu bertanya dengan curiga, binatang aneh? Ya, binatang super kuat. Kata-kata Lin Tian membuat para ahli Dewa Emas ketakutan. Nian Bingsui lalu berkata dingin, kuharap kau bisa mengandalkannya nanti. Saat dia selesai berbicara, beberapa orang terbang keluar dari belakang tandu. Mereka adalah para tetua subsekte dan semuanya berada di tingkat dewa penguasa.
King Yu terkejut melihat mereka. Itu adalah 5 tetua elemen. Lin Tian melirik mereka dan melihat bahwa jumlah mereka tepat 5, dan masing-masing memancarkan kekuatan bintang 5. Kelima orang itu lalu membentuk gerakan aneh dan menjebak Lin Tian dalam penghalang 5 warna. Penghalang 5 elemen. Ming Yu terkejut, sementara King Yu yakin Lin Tian sudah tamat. Namun, Lin Tian tidak panik sedikit pun. Dia hanya menyentuh penghalang itu dan mengaktifkan kekuatan penyerapan, membuat penghalang itu melemah dengan cepat. Ini membuat para tetua itu ketakutan, dan salah satu dari mereka berkata, "Pemimpin sekte, kecepatan penghancurannya lebih cepat dari kami." Semua orang mengira bahwa telapak tangan seorang ahli akan mampu mengambil nyawa seorang dewa seperti Lin Tian. Namun, setelah serangan telapak tangan itu, semua orang menyadari bahwa itu hanya bayangan. Hal ini membuat semua orang terkejut, terutama 5 tetua. Ekspresi mereka semakin jelek, sementara Yu Song berkata, "Tidak buruk." Benda itu terpana dan berkata, "Luar biasa." King Yu yang fanatik dalam seni bela diri, saat melihat Lin Tian yang masih berada di tingkat dewa, hanya bisa menghela napas dengan penuh kekaguman. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Nian Bing yang berada di dalam tandu mencari jejak Lin Tian, tetapi Lin Tian tampaknya telah menghilang. Saat ini, Lin Tian sudah mundur ke dalam area terlarang dan bergumam, "Menghadapi para dewa memang mudah, tapi untuk menghadapi pemimpin sekte itu, aku harus mengubah formasi terlebih dahulu." Maka, Lin Tian melihat sekeliling pada formasi yang sudah ada, kemudian tersenyum aneh dan mulai memodifikasinya. Nian Bing yang berada di luar mulai tidak sabar dan berkata ke sekelilingnya, "Bocah, jika kau tidak keluar, aku akan menghabisi mereka bertiga." Saat ini, avatar Lin Tian muncul dan tersenyum ke arah tandu. Seorang Raja Langit yang terhormat ternyata ingin menggunakan orang lain untuk mengancamku. "Tidakkah kau takut ditertawakan?" Perkataan ini memancing amarah Nian Bing. Maka, Nian Bing mendengus dan berkata, "Selama kau tidak terus bersembunyi, aku tentu tidak akan menggunakan mereka untuk mengancammu." Tidak menghindar? Apakah dia mencoba menjadikanku targetnya? Lin Tian tersenyum pahit, dan Nian Bing berkata dingin, "Selama kau bisa mengalahkan kelima orang itu, aku akan membiarkanmu pergi." "Oh, sesederhana itu? Menurutmu itu sederhana?" Nian Rusue bertanya dari dalam tandu, dan Lin Tian tertawa, "Cukup sederhana." Kelima tetua itu langsung marah dan mulai berteriak, "Bocah, kami ini para Raja Dewa." "Itu benar. Kami para Raja Dewa yang terhormat, mana mungkin takut padamu?" "Bocah, ulangi lagi perkataanmu." King Yu tiba-tiba mulai mengagumi Lin Tian, "Sungguh keren." Tetua pertama menatap King Yu, "Pengkhianat." "Guru, aku tidak melakukan kesalahan apapun," kata King Yu dengan lesu kepada tetua berjubah hijau. "Benarkah?" King Yu merasa tersudut dan berkata, "Aku kalah taruhan dan membawanya ke sini. Nanti aku akan mengurusmu." Tetua berjubah hijau itu tampak marah, sementara Lin Tian mengeluarkan sepotong kayu kering dan tersenyum pada kelima orang itu, "Kalian harus bersiap, jika tidak, saat aku bergerak nanti, kalian akan tamat." Kelima orang itu sama sekali tidak menganggap Lin Tian serius, tetapi saat Lin Tian mengayunkan kayu layunya, 5 bayangan hitam keluar dan membuat kelima orang itu langsung turun kembali ke tingkat Dewa Emas. Melihat hal ini, semua orang tercengang. King Yu berkata dengan takjub, "Harta sihir apa itu? Sangat kuat." Nian Bing yang berada di dalam tandu juga terkejut. Apa yang terjadi?" Tetua pertama pun terkejut, "Ini adalah penindasan garis keturunan." "Penindasan garis keturunan?" Beberapa orang yang tidak memahami pun merasa bingung, tetapi tetua itu melanjutkan penjelasannya, "Dikatakan bahwa ada garis keturunan Kaisar Dewa di alam MU Hai yang dapat menekan tingkat kultivasi orang lain." "Apa? Menekan tingkat kultivasi orang lain?" Semua orang terkejut, sementara Nian Bing Sue merasa curiga. Tapi yang dia pegang hanyalah harta sihir. Semua orang ingin mengetahui jawabannya, tetapi Lin Tian tidak memberikan penjelasan. Dia hanya tersenyum dan melepaskan avatar lainnya. Lalu, masing-masing avatar menghadapi seorang tetua dan melancarkan teknik tinju 10.000 api dewa. Kelima orang itu langsung terpental dan mengalami luka serius. Suasana menjadi sangat hening, dan orang-orang di dalam tandu pun terkejut. Teknik tinju 10.000 api dewa. Apa? Ming Yue terkejut ketika mendengar bahwa teknik tinju biasa Lin Tian adalah teknik tinju 10.000 api dewa. Sementara itu, yang lain bahkan lebih terkejut saat mendengar nama teknik tinju itu. Beberapa dari mereka bergumam, bukankah dikatakan hanya Lin dia mengetahuinya?
Ya, bagaimana mungkin dia mengetahui teknik rahasia Lindi? Orang-orang itu mulai menatap Lin Tian dengan penuh keheranan. Setelah kelima tetua itu berjuang untuk bangkit, mereka menatap Lin Tian dengan ketakutan. Nian Bing buru-buru bertanya, "Bocah, apa hubunganmu dengan Lindi?" Lin Tian tidak menjawab, dia hanya berkata, "Kalian sudah kalah." Kelima tetua itu menunjukkan ekspresi yang jelek. Qing Yu menatap Lin Tian dengan penuh kekaguman, sementara Nian Rusue berkata dengan serius, "Aku tidak keberatan jika kau memberitahuku." "Apa? Kau ingin menarik kembali kata-katamu?" Lin Tian menatap tandu itu dengan senyum, dan Nian Bingsue berkata dingin, "Aku hanya bilang jika kau mengalahkan mereka berlima, aku akan membiarkan mereka pergi. Aku tidak bilang akan membiarkanmu pergi." Ming Yu langsung terkejut, "Kau berbohong. Aku jelas sudah mengatakan itu tadi, kenapa tiba-tiba tidak dihitung?" Nian Bingsue bertanya, tetapi Lin Tian hanya tersenyum, seolah-olah dia sudah menduganya. "Kalau begitu, keluar dan biarkan aku melihat kemampuanmu. Kau benar-benar mencari mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu." Pada saat itu, tanaman merambat tiba-tiba tumbuh dari tandu dan dengan cepat melilit bayangan dan avatar Lin Tian, menghancurkannya satu persatu. Namun, avatar Lin Tian menggunakan teknik lompatan ruang untuk menghindari serangan itu. Semua orang terkejut. Bagaimanapun juga, Nian Bing adalah Raja Dewa, tetapi ketika seorang Raja Dewa bertindak, dia masih tidak bisa menangkap Lin Tian, yang hanya berada di tahap Dewa Langit. Karena itu, Nian Bing mulai merasa malu dan terus menyerang. Qing Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Ming Yu, "Nenek tua, apa latar belakang bocah ini?" Ming Yu hanya mengetahui nama Lin Tian, tetapi dia tidak tahu latar belakangnya. Jadi dia menggelengkan kepalanya, "Bagaimana aku tahu latar belakangnya?" "Tapi dia datang bersamamu." Qing Yu merasa bingung. Ming Yu hanya bisa memasang wajah tak berdaya. "Aku juga bertemu dengannya di perjalanan." Qing Yu melihat pemandangan itu dan menyadari bahwa tanaman merambat itu sangat ganas, tetapi tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Tian. Pemimpin sekte, Nian Bingsue, mulai menjadi semakin gelisah. Dia bahkan mulai mengutuk, "Selain menghindar, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku punya banyak teknik, tetapi aku takut kau tidak berani menghadapinya." Setelah Lin Tian berkata begitu, dia dengan sengaja perlahan-lahan mundur menuju area terlarang di belakangnya. "Kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun kepadamu hanya karena kau bersembunyi di dalam? Kalau berani, masuklah." Lin Tian tersenyum aneh lalu menarik kembali avatarnya. Tubuh aslinya juga mengundangnya ke dalam hutan kecil itu. Nian Bingsue segera mengendalikan tandunya dan melompat ke dalam kabut area terlarang itu. Para tetua hanya bisa saling bertatapan. Ming Yu tidak memperdulikannya, tetapi para tetua yang hadir dan murid-murid dari cabang sekte altar surga terus berbicara tanpa henti. Sementara itu, di dalam area terlarang, tandu masih berada di dalam kabut. Sosok di dalamnya melihat sekeliling dan berkata, "Anak kecil, kau masih belum keluar juga?" "Aku keluar, lalu apa?" Lin Tian muncul di udara dan tertawa. Seketika, sebuah penghalang Raja Ilahi Hijau muncul di sekitar tandu. Cahaya hijau menyebar ke segala arah, dan dari dalam cahaya itu, muncul banyak sekali sulur tanaman merambat. Namun, dalam sekejap mata, Lin Tian menghilang dari tempatnya. Melihat ini, Nian Bing mencibir, "Kau hanya bisa menghindar. Apalagi yang bisa kau lakukan? Bukankah kau juga bersembunyi di dalam tandu?" Lin Tian tertawa di dalam kegelapan, sementara Nian Rusue berkata dengan dingin, "Jangan samakan aku denganmu." "Oh, benarkah?" Lin Tian tersenyum tipis. Lawannya pun berteriak marah, "Keluarlah kau. Jangan khawatir, aku akan menghancurkan tandumu terlebih dahulu." "Menghancurkan tanduku? Sungguh naif." Saat itu juga, Lin Tian mengendalikan tandu sehingga melayang ke atas. Nian Rusue mendengus dan menggunakan kekuatan Raja Ilahi untuk menekan tandu ke bawah hingga tetap berada di tempatnya tanpa bisa bergerak. "Bocah, berhenti berjuang. Itu sia-sia." Nian Rusue berkata dengan penuh percaya diri, tetapi Lin Tian hanya tersenyum. Kekuatan Raja Ilahi memang luar biasa. "Namun, sayangnya kau bertemu denganku." "Apa maksudmu?" "Maksudku sangat sederhana." Pada saat itu, formasi di sekitar mereka mulai aktif, dan serangan bertubi-tubi menghantam tandu. Nian Bing, yang melihat perubahan dalam formasi, bertanya dengan heran, "Apa yang kau lakukan pada formasi ini?"
Tidak ada apa-apa. Aku hanya memodifikasinya agar kau tidak bisa kabur. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Memodifikasi formasi? Siapa kau sebenarnya? Jika kau tidak percaya, silakan coba sendiri. Lihat apakah kau bisa keluar dari sini. Lin Tian tertawa kecil, sementara Nian Rusue mendengus dan mulai mencoba mengendalikan tandunya untuk terbang keluar. Namun, tandu itu tetap terikat di tempatnya dan sama sekali tidak bisa bergerak. Nian Bing terkejut dan bertanya, siapa sebenarnya kau ini? Bukankah utusanmu memberitahumu ketika menyuruhmu membunuhku? Lin Tian tertawa dan berkata, sementara Nian Bing menjawab dingin, tidak. Tampaknya dia benar-benar pandai menyembunyikan kekuatan aslinya. Lin Tian tersenyum tipis, sementara Nian Bing berkata dengan marah, bicara. Mau bicara soal apa? Siapa kau sebenarnya? Lawannya bertanya lagi, dan Lin Tian tertawa, kau harus bertanya kepada utusanmu sendiri. Aku tidak punya waktu untuk itu. Setelah berkata demikian, Lin Tian meninggalkan formasi, sementara Nian Bing terkejut, kemana kau pergi? Aku pergi. Sampai jumpa. Lin Tian tersenyum aneh dan berjalan keluar dari area terlarang. Kembalilah ke sini. Lin Tian mengabaikannya dan melangkah keluar dari area terlarang. Ia melihat para murid yang dikepung oleh gurita raksasa dan 5 tetua yang sedang menyembuhkan diri mereka. Saat Ming Yu melihat Lin Tian keluar, ia sangat gembira. Dia keluar. Qing Yu terkejut, pemimpin sekte, kau benar-benar tidak bisa menangkapnya? Sosok itu berkedip dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Lin Tian melihat 5 tetua yang tampak bingung dan tertawa. Kalian, ingin hidup atau mati? Kelima orang itu terkejut. Bagaimanapun, mereka terluka parah dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan Lin Tian. Jika ingin hidup, datanglah ke sini. Kelima orang itu saling berpandangan, lalu berjalan mendekati Lin Tian. Jiwa keluar dari tubuh. Lin Tian tersenyum kepada mereka. Kelima orang itu tidak mengerti mengapa Lin Tian meminta jiwa mereka keluar dari tubuh. Saudara, bagaimanapun juga mereka adalah guruku dan paman guruku. Kau lihat sendiri. Tapi mereka baru saja ingin membunuhku. Biasanya, ada 2 pilihan bagi orang-orang seperti mereka. Apa pilihannya? Mereka yang tidak memiliki dendam mendalam denganku akan kubiarkan hidup, tetapi mereka harus tunduk kepadaku. Sedangkan bagi yang memiliki dendam mendalam, satu-satunya pilihan mereka adalah mati. Lin Tian berkata dengan dingin. Qing Yu menarik napas dalam-dalam. Sementara itu, kelima orang tersebut merasa lega saat mendengar bahwa mereka tidak harus mati. Lin Tian melanjutkan, jiwa. Kelima orang itu dengan patuh mengeluarkan jiwa mereka, dan Lin Tian menanamkan semuanya ke dalam tanda jiwa. Setelah itu, ia menoleh ke arah Ming Yu dan berkata, ayo pergi. Ming Yu segera mengikuti, sementara Qing Yu menatap tetua berjubah hijau. Guru, aku akan pergi melihat mereka. Setelah berkata demikian, Qing Yu pergi, dan pemilik penginapan juga buru-buru mengikuti. Saat mereka tiba di gerbang, Lin Tian mengabaikan peraturan dan berdiri, bersiap untuk terbang. Namun, Ming Yu menjadi cemas, aku belum pulih. Lin Tian dengan enggan menangkapnya dengan satu tangan dan terbang pergi. Tetapi seseorang berteriak panik, bagaimana denganku? Lin Tian melambaikan tangannya, dan Raja Api kembali ke sisinya. Lin Tian tersenyum dan berkata, kau bebas. Kemudian, Lin Tian membawa Ming Yu dan pergi dari tempat itu. Orang itu merasa terkejut sekaligus senang, lalu segera meninggalkan gunung. Namun, Ming Yu merasa tidak nyaman saat digendong oleh Lin Tian. Bisakah kau berhenti mencengkeram lenganku? Kenapa? Sakit jika kau menggenggam dan terbang seperti ini. Kalau aku tidak menangkapmu seperti ini, lalu bagaimana? Ming Yu berkata kesal, aku membiarkanmu membawaku, dan malah kau yang mengeluh? Mendengar ini, Lin Tian langsung melemparkannya ke atas pedang terbang. Kemudian, ia duduk di ujung depan pedang dan berkata, sekarang kau tidak perlu ditangkap lagi. Kau, Ming Yu tidak bisa berkata-kata, tetapi pedang terbang itu bergoyang-goyang dan dia dalam wujud seorang wanita tua. Dia tidak berani bergerak karena takut jatuh. Saat itu, Qing Yu datang dari belakang dan tersenyum kepada Lin Tian. Saudara, kapan kita bisa bertanding lagi? Kau masih ingin bertanding? Tentu saja. Aku akan mengalahkanmu suatu hari nanti. Qing Yu menatap Lin Tian dengan penuh tekad, tetapi Lin Tian berkata,
Itu tidak akan pernah terjadi. Itu mustahil. Aku pasti akan menemukan caranya. Lin Tian tersenyum tanpa berkata apa-apa, sementara King Yu bertanya dengan wajah murung, "Apa yang kau tertawakan?" "Aku tertawa karena kau terus mencariku, padahal kau bisa mencari orang-orang di sekte langitmu. Mereka terlalu lemah. Para tetua pun terlalu kuat, jadi aku tidak memiliki kemungkinan untuk menang." Lin Tian tersenyum tipis, "Jadi maksudmu aku lemah?" "Bukan. Aku mengagumimu, itulah sebabnya aku ingin bertanding denganmu." King Yu berkata dengan gugup, tetapi Lin Tian berkata, "Aku tidak punya waktu." Namun, King Yu tidak menyerah dan terus membujuk Lin Tian. Sementara itu, Ming Yu menatapnya dan berkata, "Kenapa kau begitu keras kepala?" "Itu bukan keras kepala, tapi tekad." King Yu berkata dengan sungguh-sungguh, dan Ming Yu hanya bisa menghela napas, "Aku benar-benar tidak mengerti para pecandu seni bela diri seperti kalian. Kau akan terbiasa." Ming Yu akhirnya menoleh ke Lin Tian. "Kemana kita akan pergi selanjutnya?" "Gunung Kerajaan Suci." "Apa?" Ming Yu terkejut, dan King Yu juga terperanjat. "Gunung Kerajaan Suci, sekte nomor 1 di Kekaisaran Suci Ming Fa?" Lin Tian tetap diam, sementara Ming Yu bertanya dengan bingung, "Kenapa kau ingin pergi ke sana?" Lin Tian memandang ke kejauhan saat ia menjelaskan, Gunung Kerajaan Suci dikenal sebagai salah satu dari 4 sekte misterius besar di wilayah Ilahi Timur. Ada banyak rahasia di dalamnya. "Rahasia?" Ming Yue bingung. "Apa yang ingin kau ketahui?" Lin Tian tidak menjawab, hanya tersenyum. "Jika kau ingin ikut, ikutlah. Jika tidak, pergi saja." "Kau?" Ming Yu langsung kesal, sementara King Yu berseru kaget, "Gunung Kaisar Suci jauh lebih kuat dari sekte langit kita, terutama rahasianya. Itu bukan tempat yang bisa didekati orang biasa. Kau yakin ingin pergi?" "Aku tidak akan mencurinya." King Yu bingung. "Lalu kau mau apa?" "Kalau aku tidak salah, untuk menarik semua jenius di dunia, Gunung Kerajaan Suci punya aturan. Siapapun yang menang akan mendapatkan rahasia yang mereka inginkan." Lin Tian mulai berpikir. Dia ingin menemukan informasi tentang orang yang telah dibangkitkan di masa lalu, tetapi tidak ada catatan tentang itu, sehingga semua usahanya sia-sia. Namun, kali ini, Lin Tian berpikir dia bisa menemukan jawabannya, jadi dia memutuskan untuk pergi ke Gunung Kerajaan Suci lagi. Ketika Ming Yu dan King Yu mendengar ini, mereka berteriak bersamaan, "Jalan Kerajaan Suci!" "Ada masalah?" Ming Yu tidak bisa menahan diri dan berkata, "Bocah, bukan aku meremehkanmu, tapi ada 9 tahap ujian, dan setiap tahap lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Bahkan dalam sejuta tahun terakhir, hanya 1 orang yang berhasil melewatinya." "Oh, hanya 1 orang?" "Ya, orang itu adalah Lord Lin di sebelum ia menjadi penguasa." Mata Ming Yu menunjukkan kekaguman, sementara Lin Tian terbatuk. "Apa tidak ada jenius lain di wilayah ilahi?" "Ada, tapi tidak banyak yang berani menantang, dan tidak banyak yang berhasil." Ming Yu menggumam. King Yu tersenyum dan berkata, "Saudara, kau sebaiknya menyerah. Tempat seperti itu bukan untuk orang biasa. Sudah lama aku menunggu ini." Lin Tian tersenyum dan menutup matanya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, jadi mereka hanya bisa mengikutinya. Setengah hari kemudian, Pendeta Agung mengendalikan tandunya dan keluar dari formasi, sementara orang-orang di luar segera menyambutnya dengan hormat. "Pendeta Agung. Di mana dia?" "Pendeta Agung, dia pergi setelah keluar," kata tetua pertama dengan cemas. "Kalian, kenapa tidak menghentikannya?" Nian Rusue marah, tetapi kelima tetua itu hanya bisa menundukkan kepala. "Tidak berguna. Sampah semuanya." Kelima tetua itu semakin merasa bersalah sampai Nian Bing berkata, "Utusan memerintahkan kita untuk mengurusnya." "Utusan?" Semua orang terkejut. Nian Bing mendengus. "Benar. Jadi sekarang, segera cari mata-mata di pos jaga dan cari keberadaannya." Kelima tetua itu telah ditundukkan oleh Lin Tian, jadi mereka hanya bisa mengikuti perintahnya. "Jika aku menangkapnya, aku tidak akan memaafkannya." Sementara itu, di kota, Hong Feng duduk di sebuah penginapan, menerima laporan dari para mata-mata. Akhirnya, seorang mata-mata datang dengan tergesa-gesa, "Kepala aula, ada berita." "Bicara, di mana dia?"
Kami pergi ke cabang sekolah cacar di pinggiran kota dan mengetahui dari beberapa orang bahwa dia telah menyamar. Menyamar? Hong Feng curiga. Benar, dia tidak hanya menyamar, tetapi juga pergi ke area terlarang. Akhirnya, dia menjebak pemimpin sekte mereka dalam formasi dan kabur. Dia bahkan bisa menjebak penguasa dewa? Benar, sepertinya dia menggunakan semacam formasi. Hong Feng mengerutkan kening. Lalu, kemana dia pergi sekarang? Tidak diketahui. Sial. Hong Feng berdiri marah dan berkata, sebarkan sketsa wajahnya yang menyamar dan wajah aslinya ke semua negara. Suruh mereka mencari. Baik. Sementara itu, Nian Bing sedang beristirahat di sebuah aula besar sampai seorang tetua melapor, pemimpin sekte, kepala aula ksatria dari dinasti Suci Ming Mantra, Hong Feng, telah datang. Kami tidak ada urusan dengan pemerintahan kekaisaran. Apa yang dia lakukan di sini? Tetua itu ragu-ragu dan berkata, sepertinya karena bocah itu juga. Bocah itu? Ya. Suruh dia masuk. Tak lama kemudian, Hong Feng masuk dan menatap Nian Bing. Kau pemimpin sekte di sini? Ya, ada keperluan apa, kepala aula Hong? Hong Feng berkata dingin, aku ingin menangkap seseorang, dan dia pernah berada di sini. Jadi aku ingin menyelidikinya. Bocah itu yang kau cari? Benar, dia menculik putri suci kami. Putri suci? Aku tidak melihatnya. Apakah dia bersama orang lain? Nian Bing mengingat kembali. Ada seorang penjaga penginapan, seorang wanita tua. Wanita tua? Hong Feng curiga. Nian Bing melambaikan tangannya, menunjukkan gambaran wanita tua itu. Hong Feng terkejut. Pil kulit ilahi, dia menua dirinya sendiri. Pil ilahi? Ya, pil kulit ilahi. Putri suci sepertinya mengikuti bocah itu dengan sukarela. Itu tidak mungkin. Putri suci kami pasti diancam. Hong Feng bersikeras. Namun, Nian Bing selalu merasa bahwa Ming Yu mengikuti Lin Tian dengan sukarela. Hong Feng berkata lagi, aku dengar pemimpin sekte Nian juga sedang mencarinya. Benar, aku mencari bocah itu. Kalau begitu, kita bisa berbagi informasi. Berbagi informasi? Ya, siapapun yang menemukannya lebih dulu harus memberitahu yang lain. Lalu kita bekerja sama untuk menangkapnya. Nian Bing merasa ini adalah ide yang bagus, tetapi dia masih penasaran. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia menculik putri suci? Hong Feng juga tidak tahu. Kalau aku tahu, aku sudah menangkapnya sejak lama. Namun, Nian Bing mengerutkan kening. Aku merasa dia ada hubungannya dengan Lindi. Lindi? Dari mana kau tahu? Nian Bing menjelaskan, dia tahu teknik tinju api ilahi. Apa? Hong Feng terkejut saat mendengar itu. Nian Bing pun menjelaskan lebih lanjut, dan akhirnya Hong Feng berkata, guru putri suci kami adalah murid Lindi. Dia hanya bocah biasa, mana mungkin dia punya kemampuan Lindi? Putri suci adalah murid Lindi? Nian Bing penasaran, tetapi Hong Feng tetap diam. Namun, Nian Bing semakin curiga. Sepertinya putri suci dan bocah itu punya hubungan khusus. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Nian Bing akhirnya berkata, kita lihat saja nanti setelah kita menangkapnya. Benar. Setelah itu, Hong Feng tetap tinggal untuk menunggu kabar. Sementara itu, Lin Tian terus mengendalikan pedangnya menuju gunung kerajaan suci. Qin Yu bertanya, saudara, bagaimana kau bisa tahu teknik pamungkas Lindi, mantra api ilahi? Mendengar ini, Ming Yu juga menatap Lin Tian dengan penuh harapan dan bertanya, jadi selama ini kau telah menggunakan teknik tinju 1000 dengan api ilahi. Aku tahu banyak teknik, kenapa kalian begitu peduli dengan apa yang kulakukan? Lin Tian tersenyum licik. Mendengar itu, keduanya jelas merasa tidak senang dan terus bertanya. Namun, Lin Tian menutup matanya dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Ming Yu berkata dengan kesal, kau sendiri yang bilang, ini bukan sesuatu yang bisa membuatmu mati. Lin Tian tetap tidak mengatakan apa-apa. Bagi Ming Yu, Lindi adalah dewa terkuat dalam hatinya, jadi dia mengejar Lin Tian dan bertanya, selama kau memberitahuku, aku akan menuruti perintahmu. Namun, Lin Tian tetap berkata dengan mata tertutup, terakhir kali, kau sudah berjanji seperti ini.
Ming Yu tertegun sesaat sebelum berkata, "Lalu, katakan padaku apa yang harus kulakukan. Nanti, kau akan mengetahuinya sendiri." Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia tidak berkata apa-apa lagi, dan mereka hanya bisa melanjutkan perjalanan. 10 hari kemudian, mereka tiba di kota kerajaan suci. Di dalam kota, terdapat formasi pemindahan yang langsung menuju ke gunung kerajaan suci. Ming Yu berdiri di luar kota dengan cemas. "Begitu kita masuk kota, kita akan ketahuan." Lin Tian menjawab, "Satu-satunya pintu masuk ke gunung kerajaan suci ada di kota kerajaan suci ini. Tidak ada jalan lain." "Itu berarti..." Ming Yu tampak khawatir, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Apa yang harus terjadi, pasti akan terjadi." Ming Yu hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Lin Tian. King Yu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, orang-orang dari sekte dewa kami tidak akan mengejar kita secepat itu." Ming Yu memutar matanya. "Aku bukan khawatir tentang sekte dewamu." "Lalu siapa?" King Yu bingung, tetapi Lin Tian sudah berjalan maju. Ming Yu tidak punya pilihan selain mengikutinya, sementara King Yu masih kebingungan. Apakah ada sesuatu yang lain? Saat King Yu masih penasaran, banyak orang mulai melakukan pemeriksaan, seolah-olah sedang mencari seorang buronan. Lin Tian berjalan dengan santai, sementara Ming Yu panik. "Kau tidak ingin menggunakan pil kulit ilahi? Lihatlah gambar-gambar itu, mereka sudah punya gambaran tentang kita. Menurutmu, apakah pil kulit ilahi masih akan berpengaruh?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum. "Apakah kau berniat menerobos masuk?" Ming Yu bertanya ragu. Ayo pergi." Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai masalah besar dan terus berjalan ke depan. Begitu melihat Lin Tian, orang-orang itu segera mengepungnya. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi jelas sangat waspada terhadap Lin Tian, seolah-olah mereka tahu betapa menakutkannya dia. Pada saat yang sama, seseorang berteriak kepada penjaga gerbang kota, "Tutup gerbang kota dan beritahu wali kota." Lin Tian tersenyum, "Apakah kalian benar-benar takut padaku?" Orang-orang itu tetap diam, tetapi terus menatap Lin Tian dengan penuh kewaspadaan. King Yu maju dan bertanya dengan bingung, "Kalian melawan pemerintah kekaisaran?" Namun, Ming Yu berkata, "Mereka hanya orang-orang buta yang tidak ingin melepaskanku." "Mengapa?" King Yu tidak mengerti, tetapi saat itu, seorang pria tua bergegas masuk tanpa ragu. Dia menatap Ming Yu dan berkata, "Dewi Suci, hamba terlambat datang. Mohon maafkan saya." "Dewi Suci?" King Yu terkejut, dan setelah identitas Ming Yu terbongkar, dia hanya bisa melepaskan energinya dan mengembalikan penampilannya yang asli. Ketika King Yu melihat penampilan asli Ming Yu, dia terpana. "Ini..." Ming Yu menatap wali kota itu. "Siapa namamu?" "Saya adalah wali kota-kota kerajaan suci, Xian." "Si Dingshan?" "Benar." "Baiklah, suruh orang-orangmu minggir." Ming Yu segera memerintah, tetapi Xian berkata dengan canggung, "Ketua Hong mengatakan bahwa jika kami menemukan Anda, kami harus berjaga dan menunggu kedatangannya." Mendengar nama Hong Feng, Ming Yu menjadi marah. "Kau mau mendengarkannya atau aku?" "Dewi Suci, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang." "Oh, jadi, kau ingin menentangku?" Ming Yu menatapnya tajam, dan Xian segera berkata dengan cemas, "Tidak. Bukan itu maksud saya." Ming Yu mendengus dan melihat ke arah kerumunan. "Siapa yang berani menghentikanku?" Semua orang ketakutan, tetapi mereka tetap tidak berani pergi. Terutama Xian, yang berkata, "Ketua Hong mengatakan bahwa jika kami tidak mematuhinya, kami tidak akan bisa hidup." Mendengar kata-kata ini, Ming Yu dengan marah mengeluarkan jimat ilahi. "Kalau begitu, aku akan mati di depan kalian." Semua orang terkejut dan segera mundur. Ming Yu pun menghela napas lega dan menatap Lin Tian. "Ayo pergi." Lin Tian hanya bisa tersenyum tanpa daya dan memasuki kota. Ketika Xian menjadi cemas, dia segera memerintahkan orang-orangnya, "Jangan sakiti Dewi Suci." "Baik." Xian dan yang lainnya mengikuti dari belakang, tetapi mereka tidak berani mendekat. King Yu menatap Ming Yu dengan ekspresi aneh. "Kau benar-benar seorang Dewi Suci? Apa menurutmu?" Ming Yu balik bertanya, tetapi King Yu tetap bingung. "Lalu kenapa kau menyamar sebagai wanita tua?"
Kau sendiri sudah melihatnya, ada orang yang ingin menangkapku. Siapa? Berani-beraninya? Itu cerita panjang. Karena tidak ada pilihan lain, Ming Yu mulai menjelaskan satu persatu kepada Qin Yu. Saat itu, di dalam palankuin, Hong Feng langsung berdiri setelah menerima kabar. Mereka muncul di kota kerajaan suci. Kota kerajaan suci? Nian Rusue tidak mengerti. Kenapa mereka pergi ke sana? Hong Feng menghela napas, kita hanya akan tahu jika kita pergi ke sana. Nian Rusue hanya bisa berkata, aku akan ikut denganmu. Dia lalu memasuki palankuin dan berangkat bersama Hong Feng. Namun, untuk mencapai kota kerajaan suci dengan cepat, mereka menggunakan formasi pemindahan dari banyak kota. Meski begitu, mereka baru tiba beberapa jam kemudian. Begitu Hong Feng muncul, dia melihat Xian yang sedang menunggu di dekat formasi pemindahan dan bertanya, di mana mereka? Xian berkata dengan gugup, Ketua Hong, itu apa? Hong Feng bertanya dengan cemas, tetapi Xian tampak canggung. Mereka telah pergi ke Gunung Kerajaan Suci. Gunung Kerajaan Suci? Dari dalam palankuin, Nian Rusue semakin bingung. Kenapa mereka pergi ke Gunung Kerajaan Suci? Xian tidak tahu siapa orang di dalam palankuin itu, jadi dia terlihat bingung. Hong Feng bertanya lagi, kenapa mereka pergi ke sana? Saya tidak tahu pasti. Yang saya tahu hanya bahwa Dewi Suci menyuruh saya mengaktifkan formasi ke Gunung Kerajaan Suci, lalu mereka pergi. Hong Feng hanya bisa berkata, kalau begitu, aktifkan formasi Gunung Kerajaan Suci. Kita juga harus pergi. Formasi Gunung Kerajaan Suci hanya bisa diaktifkan sekali sehari. Karena sudah digunakan hari ini, kita hanya bisa menggunakannya besok. Apa? Itulah peraturan Gunung Kerajaan Suci. Hong Feng marah. Sialan. Xian mencoba menenangkan situasi, kita hanya perlu berjaga di sini. Mereka tidak akan bisa keluar. Hong Feng mengangguk dan memerintahkan Xian, segel seluruh area. Baik. Nian Rusue, yang duduk di dalam palankuin, bertanya, apa sebenarnya yang mereka lakukan di sana? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?